Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap umat muslim tentu memiliki impian untuk menunaikan ibadah umroh, yaitu perjalanan suci ke Tanah Haram, Makkah. Umroh merupakan ibadah yang penuh keberkahan dan keutamaan, yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, berbeda dengan ibadah haji yang memiliki waktu tertentu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana urutan perjalanan umroh dari mulai persiapan di rumah, perjalanan menuju Tanah Suci, hingga kembali lagi ke rumah dengan hati yang penuh kebahagiaan dan iman yang semakin kuat. Semoga panduan ini bisa membantu calon jamaah yang akan menunaikan umroh agar lebih siap dalam menjalankan setiap tahapannya dengan baik dan benar. Mari kita simak bersama. 1. Persiapan sebelum berangkat. Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar perjalanan ibadah umroh berjalan lancar dan nyaman. Pertama, pastikan semua dokumen penting seperti paspor, visa umroh, tiket pesawat, serta akomodasi sudah dikonfirmasi dan tersimpan dengan aman. Jangan lupa untuk membawa kartu identitas, buku manasik umroh, serta perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama di Tanah Suci. Kedua, lakukan persiapan fisik dan mental. Umroh membutuhkan stamina yang baik, karena akan banyak aktivitas fisik seperti berjalan kaki dalam jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, sebelum berangkat, disarankan untuk menjaga kesehatan dengan olahraga ringan, mengonsumsi makanan sehat, serta cukup istirahat. Mental juga harus dipersiapkan dengan niat yang tulus, hati yang bersih, serta pemahaman mengenai tata cara dan hikmah dari ibadah umroh. Ketiga, mandi sunnah ihram sebelum meninggalkan rumah. Jamaah dianjurkan untuk melakukan mandi ihram sebagai tanda bersuci sebelum memulai ibadah. Setelah itu, bagi laki-laki mengenakan pakaian ihram, yaitu 2 helai kain putih tanpa jahitan, sedangkan perempuan memakai pakaian yang menutup aurat dengan baik, tanpa harus bercadar atau mengenakan sarung tangan. Keempat, sebelum keluar rumah, disunahkan untuk melakukan sholat sunnah safar dan membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu, alallahi la haula wala quwata illa billah. Doa ini sebagai bentuk tawakal kepada Allah agar diberikan perlindungan dan kelancaran selama perjalanan. 2. Perjalanan menuju Tanah Suci. Saat perjalanan menuju Tanah Suci, baik melalui jalur udara atau darat, jamaah dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa. Perjalanan ini bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang memerlukan kesiapan hati dan niat yang ikhlas. Di dalam pesawat atau kendaraan, jamaah bisa membaca doa perjalanan. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamun kalibun. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Saat pesawat mulai mendekati mikat, jamaah akan diberitahu oleh kru penerbangan agar bersiap untuk mengambil niat ihram. Mikat adalah tempat atau batas bagi jamaah untuk mulai berniat dan masuk dalam keadaan ihram. Setelah tiba di mikat, jamaah wajib berniat umroh dengan mengucapkan, Labbaik Allahumma, umrotan yang berarti, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umroh. Setelah itu, jamaah terus mengumandangkan talbiyah, Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan nimata laka wal mulk, la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milikmu, begitu pula segala kekuasaan, tidak ada sekutu bagimu. Talbiyah ini dikumandangkan sepanjang perjalanan menuju Makkah sebagai bentuk pengagungan dan kesiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dianjurkan untuk terus memperbanyak doa dan menjaga kehusyukan dalam ibadah. 3. Tiba di Masjidil Haram dan melakukan tawaf. Saat tiba di Masjidil Haram, jamaah disarankan untuk masuk dengan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Pandangan pertama ke arah Ka'bah adalah momen yang sangat istimewa. Gunakan kesempatan ini untuk berdoa dengan penuh kehusyukan. Setelah itu, langsung menuju area mataf, yaitu tempat khusus untuk melaksanakan tawaf.
Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arah jarum jam. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Jika memungkinkan, jamaah bisa mencium atau menyentuhnya. Namun, jika tidak memungkinkan karena kepadatan, cukup dengan mengisyaratkan tangan dari kejauhan. Saat melakukan tawaf, dianjurkan membaca doa atau zikir yang sesuai, seperti takbir, tahmid, dan tahlil. Setelah menyelesaikan 7 putaran tawaf, jamaah disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Pada rakaat pertama, dianjurkan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun, sedangkan pada rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Setelah itu, jamaah bisa menuju sumur Zam-Zam untuk meminum air Zam-Zam dan berdoa. 4 sa'i antara Syafa dan Marwah. Setelah tawaf, lanjutkan dengan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Syafa, bacalah doa yang disunahkan, lalu lanjutkan perjalanan dengan berjalan cepat di antara lampu hijau bagi laki-laki. Sa'i ini mengingatkan kita pada perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya, Nabi Ismail. 5 tahallul atau mencukur rambut. Setelah selesai sa'i, jamaah melakukan tahallul dengan mencukur atau memotong sebagian rambut. Bagi laki-laki dianjurkan mencukur habis. Sementara perempuan cukup memotong ujung rambut sekitar 1 ruas jari. Dengan ini, ibadah umroh telah selesai, dan jamaah bebas dari larangan ihram. 6. Ibadah dan kegiatan di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan umroh, jamaah dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Sholat 5 waktu di Masjidil Haram memiliki pahala yang luar biasa besar dibandingkan di tempat lain. Selain itu, jamaah bisa membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbanyak doa di tempat-tempat mustajab seperti Multazam, yaitu area antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang diakini sebagai tempat terbaik untuk berdoa. Selain itu, jamaah juga dapat melakukan sholat dan berdoa di Hijr Ismail, yaitu area setengah lingkaran yang merupakan bagian dari Ka'bah. Berdasarkan hadis, sholat di sini memiliki keutamaan khusus. Tidak lupa, jamaah bisa mengunjungi sumur Zam-Zam untuk kembali meminum airnya, yang dipercaya memiliki banyak keberkahan. Bagi yang memiliki waktu lebih, dianjurkan untuk mengunjungi tempat bersejarah di sekitar Makkah, seperti Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa, serta Gua Hira, tempat pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu. Ada pula Masjid Jiranah, yang merupakan salah satu mikat bagi jamaah yang ingin melaksanakan umroh kembali. Semua kegiatan ini akan semakin memperkaya pengalaman spiritual selama berada di Tanah Suci. 7. Kembali ke tanah air. Saat tiba waktu kepulangan, jamaah wajib melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebagai tanda meninggalkan Baitullah. Dalam tawaf ini, jamaah disunahkan memperbanyak doa agar diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke Tanah Suci di masa mendatang. Setelah tawaf wada, jamaah dapat meninggalkan Masjidil Haram dengan kaki kiri terlebih dahulu sambil membaca doa keluar masjid. Dari Masjidil Haram, jamaah menuju bandara untuk penerbangan pulang ke tanah air. Sepanjang perjalanan, tetap perbanyak zikir dan doa agar perjalanan lancar dan selamat hingga tiba di rumah. Sesampainya di rumah, disunahkan untuk melakukan sujud syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran ibadah umroh yang telah dijalani. Kesimpulan, ibadah umroh adalah perjalanan spiritual yang penuh makna. Dari niat hingga kembali ke rumah, setiap langkah yang dilakukan memiliki hikmah dan ajaran yang dapat meningkatkan keimanan kita. Semoga Allah menerima ibadah umroh kita dan memberikan kesempatan bagi yang belum berangkat untuk bisa segera berziarah ke Tanah Suci. Informasi dalam video ini bertujuan sebagai panduan umum bagi jamaah umroh. Jika terdapat perbedaan dalam pelaksanaan, silakan merujuk pada bimbingan resmi dari pembimbing haji dan umroh yang terpercaya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika ada pertanyaan atau pengalaman umroh yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.